Pembacaan firman Tuhan saat ini, Pengkhotbah pasal 4 ayat 6. Marilah kita berdoa. Berfirmanlah bagi kami saat ini Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman Allah. Amin. Pengkhotbah 4 ayat 6. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Tema, tetaplah tenang. Sahabat santapan harian, dalam hidup ini kita menghadapi begitu banyak masalah. Bagaimana kita menyikapinya akan sangatlah menentukan seperti apa hasilnya kelak. Kepanikan akan membuat kita terburu-buru dalam mengambil keputusan atau bahkan membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Akibatnya bukan berkurang, tetapi masalah malah akan semakin bertambah. Sebaliknya, ketenangan akan sangat membantu kita dalam bisa menyelesaikan masalah. Kita bisa berpikir dengan baik sambil terus berusaha mendengar apa kata Tuhan. Kekhawatiran, stres, rasa takut akan sesuatu, kalut atau panik akibat dera masalah siap merampas sukacita dari hidup kita dan membuat kita hidup tanpa kedamaian dan ketenangan. Pengkhotbah pernah menyatakan betapa pentingnya ketenangan jiwa dan pikiran dalam hidup ini. Katanya itu jauh lebih penting dari usaha mati-matian kita untuk memenuhi segala kebutuhan hidup yang bisa menjadi sia-sia jika kita melakukannya dengan jiwa yang tidak tenang. Pengkhotbah 4 ayat 6 firman Tuhan berkata, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Setiap manusia, setiap saat bisa terbentur masalah. Seperti itulah hidup. Tidak ada satupun orang yang tidak pernah berhadapan dengan masalah. Stres bisa menghampiri kita kapan saja, tetapi ingat, pilihan untuk memanjakan stres atau menolaknya bukan tergantung dari situasi yang kita hadapi, melainkan tergantung atas keputusan dan reaksi kita dalam menyikapinya. Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Apa yang kita pikirkan itulah yang terjadi. Kalau kita berpikir positif dengan tenang, maka hasil positif pula yang akan kita peroleh. Sebaliknya, jika kita terus ketakutan dan berpikir negatif, maka seperti itu pula hasil akhirnya. Jika kita memilih untuk mau disiksa oleh masalah, maka masalah akan menelan kita dengan segera. Tetapi jika kita memilih untuk menyerahkan segala perkara kepada Tuhan, Dia sanggup mengulurkan tangannya yang tidak pernah kurang panjang untuk melepaskan kita. Tuhan sanggup memberi kita kekuatan, memulihkan kita, menyegarkan, dan memberikan ketenangan pada jiwa kita. Paulus bukanlah orang yang tidak punya masalah, justru beban dan penderitaannya berat setelah ia bertobat. Tapi ia menyadari pentingnya untuk berpikir positif, tentu saja dengan menyadari bahwa ada Tuhan yang berjalan bersamanya dan memberinya kekuatan. Karena itulah ia bisa dengan tenang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selanjutnya perhatikan apa yang ditulis dalam Nahum. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Tidak ada satupun yang tidak sanggup Tuhan lakukan. Tiada sesuatu yang mustahil baginya. Jika burung pipit saja ada dalam kehendak Bapa, apalagi kita yang begitu dikasihi dan istimewa baginya. Tuhan Yesus dengan tegas berkata, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10 ayat 31. Dan ada begitu banyak lagi janji perlindungan Tuhan yang siap melepaskan kita dari kesesakan dan memberikan kita kelegaan.
memulihkan kelelahan jiwa kita, dan kembali menyegarkannya dengan damai sukacita berlimpah. Jika kita memilih untuk tidak tenggelam pada masalah dan penderitaan, tapi memutuskan untuk memandang kepada Tuhan dalam keadaan apapun, di sanalah kita bisa menyerukan seperti kata-kata pemazmur, "Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Mazmur 116 ayat 7. Kembalilah, beristirahatlah dengan tenang hai jiwaku, karena Tuhan telah begitu murah hati kepadamu. Itulah yang harus terus kita lakukan. Kita harus rajin mengingatkan jiwa kita untuk tidak terjebak pada ketakutan atau kecemasan. Segala bentuk kekhawatiran yang bisa mendatangkan stres bahkan penyakit. Kita harus mengingatkan jiwa kita untuk tetap tenang dan menyadari bahwa Tuhan sesungguhnya selalu bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan kiranya menuntun dan menyertai serta memberkati langkah hidup kami di hari ini. Amin.